Dulur El Victor, setelah ini kita nantikan bersama-sama, nyimak bersama-sama serta belajar 60 menit terapi sholat bahagia bersama beliau Bapak Profesor Dr. Muhammad Ali Aziz MAG. Beliau adalah guru besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional pendalaman terapi sholat bahagia, imam tarawih Afrika, Asia, dan Eropa, serta yang kita kenal ulama karismatik yang kita tunggu nasihat-nasihat yang bisa membangun jiwa kita, menyejukkan hati kita. Masya Allah. Beliau sudah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat walafiat nih, Prof nih. Sangat sehat karena didoakan banyak orang. Masya Allah, semoga Profesor dan juga keluarga diberikan kesehatan. Amin, Prof, amin. agar senantiasa bisa menyebarkan kebaikan. Amin, amin ya Allah. Kebaikan Islam serta kita ini yang haus akan ilmu agama. Iya, doa itu penting. Terima kasih. Saya tadi kuliah subuh di Masjid Al-Ikhlas Bluru, Blukit. Subuh pagi ini. Iya, Blukit, tahu Blukit? Bluru Kidul. Blukit. Bluru Kidul ya, Pak. Itu di sana. Terus pulang diantarkan ini Gojek, Pak Muslih tadi. Terima kasih Pak Muslih. Enak nyetirnya, saya bisa tidur dari sana sampai ke Al Victor ini. Bisa tidur, tadi bangun di depannya kita bangunkan. Enak, jadi sudah tidur, jadi sehat. Saya doakan ya yang sekarang mendengarkan ini, saya doakan sehat. Ya Allah, hidupnya diridhoi ya Allah, Masya Allah. Hidup ini masih sak ya. Walaupun hebat, walaupun sukses, kalau Allah tidak suka memandang itu ya masalah itu. Masya Allah. Ya, nah hidup ini sengsara, ya, masalahnya banyak, ya. Masalahnya banyak. Tapi kok Allah senang melihatnya, yaitu tidak ada masalah. Gitu. Jadi kalau orang diuji Allah itu jangan dikira terus itu azab. Bukan ya, Prof ya? Enggak lah, enggak. Ini saya lihat di ini buku tafsir ini, tafsir Al-Quran ini, Quran dan terjemah ini loh. Di sini ada renungan sunnah loh ini, halaman sekian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki dia itu akan menjadi orang baik, maka dia akan diberikan beberapa ujian. Jadi diberi ujian itu jangan berkata kemudian, wah saya ini dihukum oleh Allah. Enggak. Kebanyakan dari kita begitu, Bro. Ya. Tadi kalau di mulai hadis ini enggak begitu. Saya rupanya akan dinaikkan kemuliaan saya. Jadi kalau saya ini menyuruh mahasiswa yang nilainya rendah, Mas, nilainya itu 2 ya, enggak bagus. Saya ingin nilai 4. Kemudian saya suruh ke rumah. Kamu sini ke rumah itu. Sudah, kamu saya kasih 5 jam di sini. Baca buku ini. Jangan pulang. Udah, ini minumnya di sini. Tuh. Udah. 5 jam di sini. Pokoknya nanti setengah hari. Kamu baca buku ini selesai. Gitu. Nanti saya tanya halaman berapa saja yang kamu baca, terus isinya apa. Gitu. Dia aduh, ya apa ini kok begini, aduh toh. Nah, terus pada waktu pengumuman nilai yang asalnya 2 tadi saya beri nilai 4. Masya Allah. Tuh.
karena saya seneng dia. Saya nggak seneng kalau dia itu lulus hanya pas-pasan. Saya nggak suka. Saya ingin anak ini kok sopan, ya. Anak ini kok baik dengan temannya, kepeduliannya tinggi. Saya nggak sampai hati kalau memberi nilai 2. Saya ingin nilai yang maksimal, yang tertinggi. Saya suruh ke rumah, ujiannya nanti jam 5 pagi setelah subuh. Waduh Pak, rumah saya Madura Pak. Saya tidak tahu kamu Madura atau kamu Papua, yang penting kamu harus datang jam 5 pagi. Aduh Pak, Bapak kok begitu toh Pak? Itu kok tidak manusiawi gitu. Terserah kamu maknanya apa, terserah. Tapi saya minta kamu. Marah dia sama saya. Nah, dia nggak ngerti maksud saya. Dia dianggap penghukum. Enggak. Setelah diumumkan baru dia tahu bahwa oh, dari kemarin itu asalnya 2 sekarang jadi 4 gitu. Lalu alhamdulillah waktu lulus IP-nya tidak pas-pasan tapi IP-nya lebih. Sehingga bisa melamar di pegawai negeri, kemudian diangkat jadi kepala KUA. Masya Allah. Jadi karena saya ingin menjadikan dia orang hebat, saya berikan ujian yang berat, gitu toh. Jadi, andai kan tidak saya berikan ujian yang berat tadi, dia yang nilainya pas-pasan, tidak bisa masuk pegawai negeri. Tuh. Jadi dia itu baru terima kasih ya nanti setelah sekian tahun. Ini loh, dia renungan yang enak-enak ini. Jadi diuji apa? Diuji Allah penyakit, ya sudah itu. Kamu tidak tahu apa yang dimaksudkan Allah. Ada rahasia di balik itu. Ada, insya Allah ada. Jadi nggak semuanya ujian itu kita definisikan. Enggak lah, jangan. Daripada kan kalau Anda menyebut azab itu kan suudzon. Masya Allah. Tapi kalau Anda menyebut Allah itu mengasihi kan husnudzon. Lah ketika Anda hidup ini kan milih toh. Sampean milih yang berburuk sangka apa berbaik sangka. Pilihlah yang baik sangka saja. Tuh ya. Pilihlah yang baik sangka. Nah, hari ini saya akan menjelaskan tentang buku Terapi Sholat Bahagia halaman 93. 93. Yang belum punya ya, atau sudah punya tapi ingin memberi hadiah ya, Ramadan begini, hubungi saja Mbak Zahra 081 231304333. Saya tahu bahwa Anda sudah banyak buku ini, sudah tahu semua. Hampir selesailah. Yang tidak mampu silakan minta saja, nanti diberi gratis. Cuma sekarang kan Anda berpikir itu kan adiknya Dulur Victor ini kan ada di Jakarta. Lah itu kan belum punya buku ini. Dikirim itu. Masya Allah. Di Jakarta itu kan? Ada yang kakaknya atau bibinya sekarang ada di Sumedang, itu di alamatnya dikirim buku ini. Kirim buku ini. Ini hadiah yang bisa dibawa sampai ke kuburan. Allah. Itulah itu. Nah, investasi senang. Ya kalau ya walaupun tidak dibaca seluruhnya kan lumayan toh, itu dibaca poin-poinnya. Saya merasakan kok Bro. Ya, dibaca, dipaksakan. Bagi yang dekat-dekat sini ya bisa nanti tidak hanya baca buku ini, bisa ikut yang tanggal 24 itu. 24 April itu Ahad toh? Hari Ahad nih. Hari Minggu insyaallah. Hari Minggu, hari ya itu. Nanti saya minta seluruh yang datang itu saya minta nyetorkan dua nama keluarganya yang sudah meninggal. Menyetorkan nama almarhum. Ya. Saya ingin ikut menyebut namanya nanti pada waktu doa-doa di dalam PTSB nanti.
Karena saya sendiri kalau punya bapak ibu almarhum kemudian kok disebut orang didoakan, itu rasanya saya ini dapat emas sebesar gunung itu. Enak itu. Ya, kalau saya mendoakan sudah sering, sudah pasti. Tapi saya ingin juga didoakan orang, namanya disebut. Orang lain ya. Ya. Nanti kita berharap bahwa itu nanti bisa saya sebut di sana. Ya Ramadan toh. Ya Ramadan selesai kok nasibnya bapak ibu kita di kuburan masih sama, kan berarti gimana gitu. Ya, kita ingin nanti Lailatul Qadar itu, insyaallah Lailatul Qadar itu menentukannya. Lailatul Qadar itu kita doakan betul orang tua kita, ya. Orang yang pernah baik kepada kita itu kita doakan betul Lailatul Qadar. Lah kalau kita mengatakan ampunilah dosanya, kita ngomong begitu kan sama dengan saya mendoakan yang dalam kubur itu selama 83 tahun toh. Atau saya mendoakan terus selama 83 tahun, 1000 bulan toh. 1000 bulan. Jadi ayo Lailatul Qadar kita sungguh-sungguh, siangnya nanti kita agak istirahat dulu lah ya. Jangan kerja capek-capek supaya nanti malam itu bisa sungguh-sungguh. Ya, mulai maghrib sampai sungguh-sungguh. Bukan apa-apa. Bukan minta rezeki, jangan bukan itu. Yang penting itu bagaimana kita ini sebagai anak itu benar-benar bisa mengantarkan mereka itu ke pintu surga, itu yang penting. Tidak, kita ini mau membangunkan rumah ya tidak bisa. Mau memberikan uang setiap bulan 10 juta ya tidak bisa. Ya sudah, Lailatul Qadar ini tahun ini gimana kita ini bisa begini itu karena orang tua kita loh. Ya, guru-guru kita selamat betul. Nah, itu nanti saya minta 2 nama. Kepada yang sudah daftar, saya mohon nanti disiapkan 2 nama, nanti saya sebut secara khusus satu persatu. Disebut semuanya ya, Prof? Iya, satu-satu kan pesertanya kalau 100 yang ngomong 200 ya berapa lamanya? Itu berapa lamanya, kan hanya 1 halaman 2 halaman selesai. Itu. Istimewa sekali. Lalu nanti saya tolong diingatkan, saya sudah menyiapkan, sekarang lagi dicetak ya. Ya, lagi dicetak lagi diedit oleh tukang edit di Jember. Judulnya itu Sholawat Menyerap Nur Muhammad. Sholawat Menyerap Nur Muhammad, Masya Allah. Itu buku baru ya? Iya, tapi nanti pada waktu PTSB ini nanti akan saya ringkas 1 halaman, saya bagikan. Bonus ini, Prof? Ya, bonus. Contohnya kayak begini ya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita ingat pada keluarga kita yang sakit. Kita ngomong begini, ya Allah, datangkanlah Rasulmu untuk saudaraku yang sedang sakit dan membaca sholawat. Datangkanlah Rasulmu untuk memberikan senyum kepada yang bersangkutan supaya bisa sembuh, supaya senang. Ya Allah, ya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ada sekarang saudara kami yang sedang menanti kehadiran kekasihnya tapi sudah lama tidak kembali, yang sekarang sambil menunggu membaca sholawat. Datangkanlah Rasulmu untuk menyemangati dia dan meyakinkan bahwa yang dicintai itu akan segera datang. Itu kita menyerap Nur Muhammad, kita serap, lalu cahaya itu kita arahkan ke yang bersangkutan. Masya Allah. Tuh. Itu memang dihayati dan pelan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kita bicara, wahai Allah, saya bersaksi bahwa suami saya almarhum sebelum wafat dulu pada waktu hidupnya sering bersholawat. Maka datangkanlah Rasulmu untuk menjenguknya di dalam kubur. Tuh. Itu namanya menyerap
Nur Muhammad. Tuh. Nanti akan saya berikan satu lembar, yang selembar itu nanti akan dijadikan buku, itu ringkasannya. Masya Allah. Bonusnya menyerap. Ya, tidak buku ya, satu halaman. Nah, cara-cara bersolawat. Kalau la ilaha illallah sudah toh. Mas sudah punya buku zikir afirmatif belum? Oh, nanti saya beri. Ya, zikir afirmatif itu cara berzikir la ilaha illallah tapi menyerap the power of God. La ilaha illallah menyerap energi Allah. Jadi kalau saya sakit punggung saya, lalu saya tadi waktu Mas Ishak mijati saya, ya kan, saya kan la ilaha illallah, tidak ada yang bisa menghilangkan capek saya melalui tangan Ishak kecuali Allah. Nah, gitu. Terus saya tadi kan baca selawat toh, waktu Mas pijat tadi, saya bilang, ya Allah, saya ini membaca selawat, hadirkan sebentar saja selama saya baca selawat dan sedang dipijati ini. Saya senang sekali. Saya nanti kalau melihat wajahmu, hilanglah seluruh lelah saya. Nah gitu. Itu menyerap ya Prof? Ya menyerap. Untuk yang tadi Prof, yang apa, menyerap Nur Muhammadi, apa, Nur Muhammad itu gimana Prof ya? Ya, ya nur kan cahaya. Cahayanya. Iya. Nah kalau kita baca selawat kan dapat Nur Muhammad. Allah. Ya nur kan cahaya. Jadi nama Nabi Muhammad kalau disebutkan memancarkan cahaya. Silakan percaya ya enggak apa-apa, enggak percaya juga enggak masalah. Itu ya, oke baik. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ini di halaman 93. Iklan dulu ataukah dilanjutkan, Mas? Boleh, Prof. Iklan dulu. Silakan. Dulur Al-Victor yang sangat saya cintai. Buka halaman 93. Buku terapi sholat bahagia alinea kedua, mulai semua sahabat dan seterusnya. Itu nanti kita bahas pada Jumat yang terindah ini. Oke. Begini ya. Pada halaman 93, pada alinea 2 itu saya tulis begini. Semua sahabat menyontoh kesungguhan sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kan kemarin kita tunjukkan toh sholatnya, tuh kita tunjukkan kemarin. Nah sekarang saya tunjukkan bagaimana para sahabat meniru Rasulullah. Semua itu ditulis di dalam buku yang ditulis oleh Abdullah bin Ibrahim Al-Luhaidan yang berjudul Al-Buka Inda Qiraatil Quran, menangis ketika membaca Al-Quran. Langsung kita loncat pada alinea yang paling bawah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membaca surat Yusuf sewaktu menjadi imam sholat. Jadi waktu itu beliau itu menjadi imam, yang dibaca adalah surat Yusuf. Nah, ketika sampai pada ayat 86, ya, air mata Umar ini mengalir sampai ke dada. Baik, sekarang kita lihat apa isinya surat Yusuf. Ayat berapa? 86. Tapi ayat 86 itu tidak bisa difaham kalau kita tidak membaca ayat sebelumnya, yaitu ayat 84, 85 sampai 86. Ini ceritanya. Ini ayat 84 dulu ya. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
Jadi artinya dan dia Yakub. Nabi ini cerita Nabi Yakub alaihissalam. Ini nggak tahu ini Umar kok sampai menangis ini kenapa gitu ya. Mungkin ingat kisah ini. Dan Yakub itu berpaling dari anak-anaknya selalu berkata, aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Ya asafa ala Yusuf. Di mana ya anakku Yusuf ini? Gitu. Yusuf ini di mana? Anak yang gantengnya seperti itu, baiknya seperti itu kok hilang itu kemana? Kemana? Sampai kedua matanya wabiyaddat ainahu, sampai kedua matanya itu putih. Artinya buta. Mikir Yusuf. Mengapa kok sampai buta? Iya, kok sampai memutih, jadi hitamnya tuh hilang. Putih semuanya. Karena minal huzni, dari menahan sedih. Fahuwa kadhim, dan dia amat menahan marah terhadap anak-anaknya, dan dia sedih tetapi dia tidak kepada masyarakat luas tidak ditunjukkan sama sekali. Tuh. Inilah yang saya sebut ya, bahwa beberapa penyakit fisik itu disebabkan karena masalah kesedihan. Ini kasus ini kan Nabi Yakub buta. Kenapa? Karena mikir anak gitu. Jadi kalau Anda sedih itu jangan berkepanjangan. Jangan berlarut-larut. Sebab kalau itu berlarut-larut, efeknya nanti ke tubuh. Itu ya. Kena kepada tubuh ya Prof. Lah iya. Ini Quran. Itu loh. Ini Quran. Sekarang coba, memang sekarang ini masyarakat lebih sejahtera, ekonominya ya lebih ini. Cuma karena tuntutan kehidupan yang semakin berat begini ini, maka tidak sedikit orang, semakin banyak orang yang susah. Apa sekarang enggak harus uang? Ya, mau ke WC uang, ya toh. Gitu. Kalau sekali lah, kalau mencret gimana? Berapa habisnya? Banyak lah pokoknya itu kebutuhan begini. Jadi pola konsumtif kayak begini, penghasilan tidak terlalu banyak, sedih. Jadi sekarang ini jumlah orang yang sejahtera itu banyak, tapi jumlah orang yang menderita itu juga tidak sedikit. Penyakit lambung, penyakit ini kan ada hubungannya dengan itu toh. Kemarin saya mengadakan PTSB singkat ya, short PTSB di RSI Ayani. Alhamdulillah, nggih. Itu ketemu di lift itu banyak orang yang sakit nopo loh Bu. Iya, lambung. Turun lambung. Iya. Ya itu bisa saja karena fisik ya, tapi karena pikiran ya bisa gitu loh. Itu berarti sakit lambung itu diakibatkan karena ada sesuatu yang dipikirkan yang belum tuntas gitu. Maka saya ingin buku saya ini, Terapi Salat Bahagia ini, bisa mengurangi tingkat kesedihan. Kalau tingkat kesedihan itu bisa dikurangi, berarti tingkat kesehatannya semakin lumayan gitu loh. Kalau sakit tidak semakin parah. Kalau sedang diobati berarti bisa mempercepat kesembuhannya gitu. Nah, ya. Ini ayat 84. Lalu anaknya itu tahu bahwa bapaknya itu lagi sedih begitu. Lalu anaknya mengatakan, qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin. Demi Allah, tallah, demi Allah. Ini kata anak-anaknya itu. Jika engkau tidak berhenti sedih seperti ini mengingat Yusuf ya, maka penyakit ayah ini semakin berat, penyakit Abi nanti semakin berat, atau bahkan bisa mati karena ini. Tuh, mau menguatkan lagi tuh. Jadi kalau nanti kesedihan itu nanti tidak diatasi, maka penyakit akan semakin berat. Berarti
kesedihan itu menambah parahnya penyakit. Ya. Dan itu bisa macam-macam. Ada orang kalau susah itu mengeluarkan cairan di telinganya. Itu di buku Dale Carnegie. Di buku Dale Carnegie public speaking itu. Jadi stres orang menjelang ceramah itu ada yang mengeluarkan cairan di telinganya, ada. Ada juga yang gatal-gatal. Di kulit gatal-gatal. Ada yang mual. Ada yang lambung kelihatan keras gitu. Ya macam-macam lah itu. Nah, itu namanya pikiran itu bisa berpengaruh kepada fisik. Ya. Nah, itu anaknya Nabi Yusuf, anaknya siapa? Saudaranya Yusuf tadi itu loh. Ketika melihat ayahnya begitu, terus tallah itu demi Allah. Tafta'u tadhkuru Yusuf. Ya. Tak henti-hentinya engkau mengingat Yusuf sehingga engkau mengidap penyakit berat. Gitu. Ya. Tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradun. Au takuna minal halikin, termasuk orang-orang yang binasa, yang meninggal. Tuh. Terus, nah ini yang sampai di sini ini 86 ini Umar kemudian sudah tidak bisa ditahan tangisannya itu. Ini diulang-ulang sampai orang melihat bahwa ini di dadanya Umar itu basah. Karena air matanya itu. Jadi ini bacaannya Umar itu. Jadi sampai waktu jadi imam tuh baca ini. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Innama ashku bathi wa khuzni ila Allah wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Ini artinya, ini kan Nabi Yakub itu nangis ya. Nangis. Innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Ya Allah, saya ini tidak bercerita kepada siapapun. Saya menanggung sedihan begini itu biarlah orang tidak tahu. Tuh. Saya tidak bercerita kepada siapapun. Aku hanya cukup aku mengadu kepadamu. Wa khuzni ilallah. Dan kesedihanku saya bagi hanya kepadamu. Tidak saya berbagi kesedihan kepada makhluk. Manusia. Tidak mau. Lah orang kok dibagi kesedihan. Orangnya ya sedih juga. Membagi kesedihan. Berbagi ya yang menyenangkan tuh. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Dan aku tahu dari Allah apa yang kamu tidak tahu. Ini artinya, dan aku ini sebenarnya tahu bahwa Yusuf itu masih hidup, tidak mati ini. Walaupun diberitakan dimakan serigala, tapi enggak, saya tahu apa yang kamu tidak tahu. Tangisannya begitu. Lah ini Sayyidina Umar itu menangis sampai begitu. Kasihan tuh itu. Membayangkan, Umar sendiri membayangkan kalau anaknya itu hilang, katanya dimakan serigala, dan anak itu yang dicintai, yang gitu. Betapa sedihnya itu. Terus kok hebatnya Nabi Yakub itu ketika sedih itu loh, kok bisa menahan tidak bercerita kepada orang. Maka di dalam buku terapi sholat ini selalu saya katakan, sujud itu jadikan untuk curhat yang komplit. Jadi tidak bercerita begini, ya Allah saya ini engkau berikan cobaan bapak gitu, tapi diceritakan, ya Allah hari-hari ini saya mendapatkan cobaan begini. Cobaan ini bermula dari kesalahan saya ini. Dan sekarang percobaan ini sampai menjalar ke masalah-masalah yang lain. Sehingga karena cobaan yang ke-1 itu sekarang ini anak-anak saya ikut merasakan semuanya. Cerita saja.
dalam sujud ya. dalam sujud. Ini yang akan saya jelaskan di dalam pelatihan-pelatihan itu begitu. Kayak Nabi Yakub ini lah. Jadi qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Ini baca ini Nabi Umar bin Khattab nangis terus. Innama ashku bathi, aku mengadu, bukan mengeluh loh ya, mengadu urusanku. Bathi itu cobaan hidup yang sangat berat, yang sampai mengguncangkan kejiwaan. Innama ashku bathi wa khuzni ilallah. Duh Gusti, ya Allah, saya ini sudahlah cukup engkau yang saya beritahu ini, kesedihanku ini. Saya nggak cerita. Lalu mungkin Umar ini mengheran kepada Nabi Yakub itu, kok bisa itu punya masalah kok nggak diceritakan sama orang sama sekali dan kepada Allah saja. Kuat ya orang. Gitu. Atau bisa membayangkan betapa sedihnya yang dialami oleh Yakub itu. Ini ditulis di dalam buku apa itu? Ayat Al-Luhaidan itu. Al-Buka itu menangis. Al-Buka inda qiraatil Quran. Tangisan orang-orang sahabat Nabi karena baca Quran, itu dikisahkan seperti itu. Maka satu ya, dulur-dulur yang punya masalah ya dicarikan cara berpikir yang enak itu dulu. Oh, ini tidak hukuman kok, ini Allah sayang, nanti Allah akan menambah keimananku. Bisa begitu, yang enak-enak saja gitu. Yang kedua, dengan cobaan gini alhamdulillah lah urusan rumah tangga saya. Satu sisi dapat cobaan, tapi satu sisi menjadi satu keluarga kompak. Yang ketiga, jangan-jangan dosa saya yang banyak itu, yang bisa tidak terampuni dengan zikir, tidak terampuni dengan istighfar, ini terampuni dengan cobaan hidup ini. Ya, dipikir yang senang-senang, yang senang-senang. Apa sebab? Kalau enggak nanti berbahaya untuk tubuh. Itulah. Tidak sedikit saya pernah membaca buku juga untuk wanita ya, wanita dan juga laki-laki, tapi yang banyak wanita. Itu bisa kena kanker payudara. Itu ada hubungannya dengan beban hidup yang terlalu berat. Beban masalah hidup yang terlalu berat. Kanker itu tadi. Iya, kanker payudara. Kanker payudara itu bisa laki-laki juga loh, Mas. Iya, ya tidak tahu, saya bukan dokter, cuma yang saya baca begitu. Maka teman-teman dokter yang sangat saya hormati, kemarin sudah saya sampaikan di dokter-dokter RSI juga. Jadi ketika Anda mengobati itu tidak cukup hanya dengan obat itu, gembirakanlah pasiennya. Ya, Masya Allah. ini Pak sakit begini, ya optimis saja, Allah bisa menyembuhkan ini. Itu. Allah bisa, Ibu bisa menyembuhkan ini. Ya, alhamdulillah Ibu masih walaupun sakit tapi masih bisa kesini toh. Ya wah, seneng toh. Oke, sudah, sekarang saya beri obat, saya beri resep. Ayo baca Fatihah dulu Bu ya. Ayo, supaya tulisan saya itu nanti barokah. Al-Fatihah, terus dia nulis ini resepnya, nanti bawa ke dokter dan bawa ke Pak Apotek ya. Tuh, sudah, ini saya tulis dengan memohon kepada Allah supaya tulisan saya ini benar dan ini nanti obatnya benar. Loh, seneng toh? Lah, rasa senengnya itu sudah bagian dari obat. Kita ini tidak robot. Orang yang berobat itu tidak robot. Ya. Ya ini kita seperti robot. Tapi orang kan harus hatinya. Oh gitu. Iya, ini saya sudah konsultasi ke sini sudah 20 kali. Insya Allah nanti 21 kali baru. Gitu. Jadi disenangkan dulu ya. Disenangkan dulu, diberikan optimisme. Jangan lupa Bu, nanti setelah waktu Mbak mau minum obat itu ya baca bismillah, supaya obat tidak hanya berisi obat, tapi obat yang Ibu minum itu nanti adalah obat yang sudah dimasuki asma Allah.
nama Allah. Oke, gitu. Luar biasa. Minum jangan lupa Bu ya, yang bersih, air yang bersih. Cuci tangan dulu, kemudian jangan lupa nanti membaca Bismillahirrahmanirrahim, Fatihah. Gitu. Oke Bu ya, sudah. Silakan pulang. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan sembuh atas pertolongan Allah. Masya Allah. Injih Pak Dokter, matur nuwun Pak Dokter. Nggih. Besok kalau tanya banyak boleh. Masya Allah. Artinya Prof, ketika waktu seseorang itu sakit secara fisik, maka kita juga harus menyembuhkannya secara batinnya juga ya. Wah, iya karena batin itu ada hubungannya dengan fisik. Hubungannya. Iya. Masya Allah. Kalau tidak percaya ya, orang sakit flu, wah, badannya itu tidak kuat gini. Lalu tiba-tiba anaknya yang kerja di Thailand, ya itu sudah 4 tahun tidak pulang, itu loh, tidak pulang dan sakit, kangen ibunya ini. Pada itu greges itu datang, anaknya datang dia itu tidak bisa, karena kan tidak bisa bangun. Itu bisa loncat ke pintu kok. Masya Allah. Ya Allah Roja, ya Allah kok cepet, katanya pesawatnya besok. Diajukan Bunda. Ya Allah Roja, aku waras Ja. Masya Allah. Toh, aku waras Ja, aku kangen awakmu. Kon jadi kena COVID no, kono. Iya Bu, sudah sembuh, alhamdulillah. Ya Allah Ja, aku kangen kan, waras. Oke, ayo saya tak kayak pecel senenganmu. Kita apalagi nanti siang kon seneng biar rujak ulek toh? Ya tak tukar nonton. Semangat. Aku tak ngopi sepeda dewe, tak pancal. Padahal sebelumnya sakit ya Bro. Ya, itu. Ya Allah. Maka Quran itu dibaca orang itu harus ada rasa senang, ada kebahagiaan, ada optimisme. Nah, itu sajalah ini siaran hari ini, ya itu saja tentang surat Yusuf ayat 84, 85, 86. Tetapi yang di buku itu ditulis oleh Al-Khaidan, waktu nangisnya notok-notoknya yang tangisannya yang sangat apa yang mengharukan itu, tangisan Umar bin Khattab pada ayat 86 ini. Satu, betapa menjelaskan ini loh, ya Allah saya ini punya masalah berat. Yang kedua itu membayangkan itu loh, betapa beratnya yang ditanggung oleh Yakub. Tapi yang kedua itu kok hebatnya Nabi Yakub itu kok tidak bercerita kepada siapapun, cukup kepada Allah. Ini nggak gampang. Tuh, inilah yang harus dicontoh. Kita kalau punya masalah, sudahlah ceritakan aja kepada Allah. Waktu sujud itu sampai 1 jam 2 jam. Allah memberi apa? Jangan ikut campur. Kapan Allah memberi? Jangan mendikte. Berapa yang diberi? Jangan sampai kamu mikir karena itu. Sudah, itu Allah sendiri yang kerja. Pasrahkan semuanya. Oh iyalah, yang penting kan sudah minta, sudah usaha. Saya doakan seluruh yang mendengarkan acara ini dengan penjelasan saya ini, ringankan sedikit. Siapa yang meringankan beban Anda kalau bukan Anda sendiri? Tuh ya. Ya walaupun agak sakit, kalau itu hanya sakit linu-linu, ke masjid. Nanti jabat tangan sama orang itu. Wah, seneng toh itu. Gimana kabarnya Pak? Wah, itu senang. Oke. Silakan di break dulu lah, setelah ini kemudian kita dialog. Kita diskusi dengan pendengar Victor yang di rumah, ada yang di jalan, ada yang lagi masak, ada yang lagi membersihkan mobil, ya macam-macam lah. Ya, silakan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Anwar Rashidan ya. Ini tahun berapa saya lupa ya. Ini ada waktu itu ada, saya butuh laptop yang tidak terpakai untuk kebutuhan anak kuliah, gitu ya, anak sekolah, anak kuliah. Nah alhamdulillah yang diberikan itu, ini laporan dari ibunya tadi, anaknya sudah lulusan terbaik dan sekarang bisa kerja di tempat yang baik pula gitu.
senang saya mendengarkannya. Tapi saya juga iri dengan Pak Rosidan, bagaimana Pak Rosidan bisa memberikan laptop bekas itu kepada orang yang betapa besar pahalanya. Kalau ada di antara pendengar Al Victor ini yang punya laptop yang mungkin tidak terpakai, ya tidak rusak betul lah, kalau diperbaiki, kalau rusak diperbaiki dulu lah. Nanti ada beberapa mahasiswa yang belum punya laptop juga. Ya. Ada juga yang diberikan laptop, lupa saya namanya itu, sudah lulus S2. Waktu itu S2. Sekarang sudah lulus juga. Masya Allah. Itu. Padahal itu di rumah laptopnya itu sudah nganggur berapa puluh tahun. Ternyata itu barang di rumah yang tidak terpakai itu kemudian ternyata dibutuhkan orang. Bermanfaat. Iya. Yang kedua, ini ada WA bahwa ada saya, ini namanya tidak usah saya sebut, saya ini terkena kanker payudara yang kiri, katanya ada masalah sama bla 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 macam-macam lah itu ya. Ya kita doakan sembuh, kita doakan sembuh. Kalau punya masalah dengan orang lain, pokoknya kalau punya masalah dan sedih memperparah. Tidak boleh sedih. Tidak boleh. Lah gimana Pak, orangnya kok begitu terus? Jangan berharap orang lain berubah. Iya Pak, gini-gini. Sekarang yang berubah adalah Anda. Tuh. Iya Pak, itu sering melempari batu saya. Nggak usah ngomong, jangan melempari. Itu berarti mengharap orang itu berubah. Paham toh? Karena dia sering melempar, berarti kalau saya lewat di situ, saya pakai tameng atau saya tidak lewat situ. Jadi saya yang berubah. Bukan orang lain. Enggak. Gitu loh. Umpamanya kena bagaimana? Ya kena itu takdir. Nah, tapi yang penting saya usaha. Gitu. Jangan mengharap dia berubah. Jadi cara berpikirnya harus kita rubah. Kita yang berubah. Iya Pak, saya sering kebelgong di daerah itu. Lah untuk apa sampean itu teriak-teriak untuk mau supaya ada yang nutup jalan itu? Ya jangan usah lewat situ. Agak jauh sedikit. Itu namanya kita yang berubah. Tuh. Kita lewat ini Pak, ini kebentur, ini ada batu besar Pak di jalan itu. Jangan ditendang-tendang batu itu. Jangan ngerubah batu, biar di situ. Nanti ada yang dia ngerubah. Nah kalau gitu gimana? Ya cari jalan lain. Kok teriak-teriak terus kan sedih lah kan? Maka yang WA ini kepada Bunda yang sangat saya hormati, yang sekarang sakit karena punya masalah menyangkut orang, sudahlah sekarang enggak usah mikir orang itu, kuatkan Anda. Kalau ada hujan ya enggak usah. Anda waktu ada hujan kemudian lari-lari memanggil pawang. Wah ya terlambat. Kalau gitu gimana? Ya ambil payung saja toh Mas. Kalau nggak payung nggak ada, ya itu daun pisang kan bisa. Oh nggak ada Pak, ya tas kresek gitu loh. Tas kresek ditutupkan di kepala. Ya sudah, nggak ada Pak. Ya itu tempe. Kalian dukur gini aku. Semuanya pasti ada. Jadi jangan mengharap yang lain berubah, harap rubahlah dirimu sendiri. Ayo, ada pertanyaan apa ini? Kita ke telepon ya, Prof. Ya. Assalamualaikum. Ibu Yuli ya. Bu Ya, Yuli. silakan Bu Yuli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Bu. Iyalah harus. Masya Allah. Gimana Bu? Nggih. Betul.
Oke, cukup. Iya, sama. Amin. Masya Allah. Sama-sama. Salam ya, yang sudah berkeluarga mudah-mudahan diberikan barokah keluarganya, yang belum berkeluarga kemudian segera diberikan pasangan supaya bisa berkeluarga. Ini soal riya. Ini saya tulis di buku saya, buku merah. Karena kemarin saya membaca buku, ada teks ini. Saya baca saja. Faman khafa minar riya'i wa khala fi'lihi syai'an min hadhil amal. Siapa yang melakukan sesuatu dan masih tersirat ingin dipuji orang, falaisa yambaghi lahu ayatrukahu, maka tidak perlu yang baik itu ditinggalkan. Itu tetap saja walaupun ada sedikit-sedikit riya, pamer tadi itu. Tapi pada saat itu segera kalau terlintas ingin dipuji, segera istighfar gitu ya. Lalu minta tolong kepada Allah untuk bisa menghilangkan itu. Tuh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu. Ini wa yasta'inu billahi wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, dan ketika sudah terlintas itu istighfar, kemudian minta tolong kepada Allah supaya bisa dihilangkan rasa pamernya itu. Wa huwa ni'mal maula wa ni'mal mu'in, sebab yang bisa menghilangkan itu, yang punya kekuatan itu hanya Allah. Nah, gitu ya. Semuanya, Bu, begitu itu semuanya. Mengalami semuanya itu. Memang riya itu memang penyakit yang khofi. Yang samar, yang tiba-tiba ada gitu. Allah memaafkan. Silakan berikutnya. Tidak ada orang yang lepas dari. Tidak ada. Itu di dalam buku-buku doa saya itu ada Allahumma tahhir qulubana, iya kan, minan nifaq. Ya, di dalam buku doa keluarga bahagia itu halaman berapa itu ya, agak awal. Ya Allah, bersihkan hatiku dari kemunafikan, wa a'malana minar riya, bersihkanlah perbuatan saya ini dari riya. Nah, itu doa. Minta tolonglah kepada Allah. Jadi nggak langsung hilang. Wah, ya enggak bisa. Wah, itu bawaan manusia kok. Itu. Tapi bisa kalau ditolong Allah. Gitu. Ya, walaupun belum bisa, tapi bertanya begitu kan sudah bagus. Berarti dia menyadari ada sesuatu yang harus dirubah. Oke, lanjut. Ini sepertinya nyambung dengan yang disampaikan jenengan itu. Assalamualaikum. Betul, Bro. Saya juga sakit gara-gara mikirin hal satu-satunya yang gak mau peduli sama saya. Masya Allah. Karena dia telah dikuasai orang tuanya. Orang tua Anaknya. Iya. Padahal saya hidup sehari. Enggak apa-apa, Tidak bekerja, sakit-sakitan, gimana nih solusinya? Solusinya ya cari aja panti asuhan lah. Ibu itu tidak usah di rumah, terus ngerambut panti situ loh, dicarikan orang. Cari panti-panti asuhan itu yang hidupnya diabdikan di situ. Cari saja takmir masjid yang bisa menerima pekerjaan ibu, toh, tidak usah mikir yang lain-lain. Atau lembaga sosial, saya tidak dibayar, tidak apa-apa, yang penting saya bisa makan dan saya bisa sholat dan tak sholat dan istirahat, gitu aja toh. Apa dipikirin itu? Seorang diri itu kan salah toh, Mas. Lo kan ciri Gusti Allah, saya seorang diri, Gusti Allah, lah aku nak di. Cara berpikirnya sudah menyampingkan Allah ini. Nah, iya toh. Saya seorang diri, ya apa seorang diri? Wah, ya. Banyak orang yang saya sering lah, saya terlalu banyak cerita yang bahwa orang itu seorang diri lalu kemudian dirambut Gusti Allah itu sering. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, subhanallah. Sudah 2 tahun berjuang sembuh dari kanker payudara. Hanya suami yang tahu sakit saya. Ya enggak apa-apa ya. Tadi loh sabda Nabi itu, saya itu kalau ingin menjadikan orang itu berpangkat besok di akhirat, ya itu
level surganya asalnya lantai 3, saya ingin menjadi lantai 1000. Kata Allah itu, ya saya beri cobaan supaya habis dosanya. Itu bukan karena dosa-dosa, ya sudah, pokoknya itu senang-senang saja lah. Kanker payudara itu mau ya penyakit ya dari Allah. Gitu. Suami tidak mau, ya mau diapakan lagi? Ya tuh, ya sudah, pasrah saja kepada Allah. Apa sih maunya Allah? Wes, dilupakan. Jangan konsentrasi kalau lihat kaca, jangan lihat pada payudaranya saja. Masya Allah. Lihat kakinya, kakiku masih keras. Lihat perutnya loh, masih makan. Tuh. Tapi suami saya sekarang tidak mau nerima saya. Ya mau diapakan? Ya tidak apa-apa, kan punya Allah. Allah masih menerima. Tidak terima ya tidak apa-apa. Mau diapakan? Mau nikah lagi ya mau diapakan? Mau rame-rame untuk apa? Ya sudah. Kalau punya anak ya kok konsentrasi pada anak toh. Anak-anak itu masa depan. Kalau tidak punya anak ya ke panti, ngeramut panti atau masjid itu. Kan bisa pernah saya ceritakan tuh, ada seorang ibu yang ngeramat masjid terus. Seorang ibu ini Masya Allah, hidupnya itu ngeramat masjid, musola, langgar di kampung saya. Setelah 20 tahun lebih, 30 tahun lebih, banjir itu kemudian harus dimakamkan di satu tempat yang jauh. Di tempat yang jauh ternyata waktu digali itu, karena dulu ibunya di daerah situ, digali di situ. Loh kok ternyata yang ibunya yang 30 tahun itu kafannya masih utuh. Masya Allah. Ya toh, mulianya di dunia aja kelihatan, apalagi di akhirat itu kelihatan masih utuh tuh. Karena apa? Dulu memang dia diwakafkan badannya itu untuk ngeramut langgar wakaf itu. Jadi enak sederhana saja dipikir. Anak sing nakal ya didongani. Tuh. Kok ndak sembuh-sembuh anak saya. Bukan ndak sembuh, belum. Bisa jadi nanti dikabulkan Allah, nunggu sampai mati. Ya toh. Dengan orang tua itu kan manjur. Oke, lanjut. Telepon, Bro. Assalamualaikum. Budiah, monggo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Budiah. Ayo Budiah, cepat-cepat Bu, cepat gantian. Sangat sehat dan sehatnya karena jenengan doakan. Ya bener toh. Ya bener terus sip, wis. Ini nggih bener itu. Loh bukan, artinya itu jangan pikiran itu uang kok koyok ngono mbok yo loh, kan sakit toh. Itu toh. Yang enak itu gini, jadi kalau dia begitu, karena dia begitu, maka saya mencoba untuk supaya bisa selamat dari itu. Itu loh. Itu maksudnya. Jadi robahlah dirimu, jangan mengharap orang lain berubah. Kalau nanti kamu berubah, jangan-jangan itu karena kamu begitu dia berubah. Contoh ya, itu contoh, mamanya dia ini diolok-olok, itu ya tetap senyum saja. Ya, dimarahi ya senyum-senyum saja. Akhirnya dia itu tidak pernah marah, percuma marah mbak awakmu. Percuma saya marah kepada kamu itu. Akhirnya berhenti juga toh. Yes. Oke, ayo lanjut. Ke WA dulu, Mas Sisa. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam Mau warahmatullah. Saya pernah tak sengaja, tujuan saya menasehati saudara ya, tetapi dia malah tersinggung dengan kata-kata saya, sehingga dia malah benci kepada saya. Saya sudah berkali-kali minta maaf, katanya sih memaafkan, tapi sikapnya tetap menunjukkan kalau dia sebenarnya nggak mau memaafkan. Nah, ini
gimana Prof? Apa yang harus saya lakukan kepada saudara saya tersebut? Matur nuwun. Ya didoakan. Ya rata-rata begitu. Nasihat itu dipandang sebagai penghinaan. Seperti apa itu. Maka kita harus hati-hati menasihati orang. Nah, hidup ini kalau orang itu nanti kalau kita dikritik orang, dinasihati kemudian kita marah, awas, ini resikonya saya beritahu. Kalau nanti Anda itu dinasihati kok menunjukkan marah bahkan mutus silaturahim, saya beritahu resikonya ini. Tolong ini didengarkan. Nanti akhirnya orang tidak akan yang berani menasihati. Dan hidup kalau sudah tidak ada orang yang berani menasihati, bersiaplah masuk ke jurang yang paling dalam. Terus salah bro. Nah sekarang loh, setiap dinasihati marah, padahal dia itu kakinya yang satu sudah di atas jurang, tapi nggak ada yang menasihati, ya kan? Akhirnya dia jatuh, jurang yang itu 30 meter, gitu. Ya, akibat apa? Akibat nggak ada orang yang berani mau menasihati. Resikonya di situ. Sampai di akhiratnya begitu. Nah kalau sudah masuk ke jurang, itu sampai 30 meter, siapa yang bisa menyelamatkan? Itu namanya miudar. Miudar. Bukan Maudar. Masya Allah. Ya toh? Mengapa? Karena setiap dinasihati dia membantah, dia marah. Nah, bagaimana menyikapi itu? Ya mau diapakan? Ya kita minta maaf ya. Ya mungkin kita salah cara menasihati. Ya bahasanya kita tata. Contohnya kayak gini ya. Orang itu sering sholat terlambat. Ya itu sering sholatnya itu kalau asar itu jam 5 menjelang maghrib pokoknya. Nah, mungkin kalau kamu itu sholat jangan begitu, mungkin gitu ya Mas Ilmi ya mungkin. Nah, mungkin kita bahasakan yang lain ya. Allah mudah-mudahan membimbing kita semuanya ini bisa sholat tepat waktu. Kita tidak kamu. Lebih halus. Gitu. Atau nasihatinya itu waktu dia itu capek terus kita pijeti itu, dinjot-njot ini. Itu mau dinjot-njot. Makanya tak pijeti semuanya, meneh sembahyang setepat waktu. Ayo, ndak mungkin marah. Ndak mungkin marah. Gini, kan tole tak pelur-pelur gini. Balsem gini. Cek nang sembahyang tepat waktu. Iya ya. Ngono tok ae. Sebenarnya juga banyak cara untuk menasihati orang-orang yang cengkal loh ya. Iya di dunia ini banyak yang cengkal sih. Jangan-jangan sing nasihati ya padha ae. Allah. Artinya menggunakan cara-cara agar mudah untuk diterima. Iya, ya. Makanya saya selalu mengatakan gini. Sebelum Anda menasihati orang, Anda sholat dulu 2 rakaat, sholat PTSB. Baiklah. Nggih, pamit nang Gusti Allah. Sering gitu. Kapan hari ada anak yang merasa tidak diakui bapaknya. Kon dudu anakku. Lah padahal dulu-dulu aku anakku sayang, ini anak satu tok, ini anak ini yang gak diakan aku. Nah, dia pendekatannya gimana? Ngomong apa? Salah saya ini apa? Nggak berani ngomong. Wis, Mbak, tolong sholat 2 rakaat dulu, ya. 2 rakaat dulu. Satu yang Anda lakukan adalah ambil baju bapakmu yang kotor, kamu cuci, kamu setrikakan sendiri. Ya. Sholatnya sunnah mutlak ya? Sholat mutlak, sholat biasa. Sholat qobliyah atau apa kan boleh. Sambil pamit ke Gusti Allah. Ya Allah, saya akan ngomong kepada ayahku. Tapi sebelum ngomong, saya takut nanti menimbulkan masalah. Aku pamit kepadamu ya Allah. Nah, lewat sholat PTSB itu. Terus seperti ini besok tanggal 24 diajarkan ya? Diberikan sama. Ya kalau ya pasti toh. Tapi walaupun tidak sedetail itu, tapi ya mereka kan bisa menyimpulkan. Ya itu. Terus akhirnya ngomong ya gitu. Tapi jangan ngomong toh. Tapi sebelum ngomong itu pendahuluan dulu. Bajunya bapakmu yang kotor-kotor mana? Kamu kan enggak pernah toh? Enggak pernah. Kamu cuci, kamu setrikakan. Besok pagi bapakmu sedang nyamar teh. Tehnya itu besok sediakan. Bapak ini dibuang, dilemparkan di mukamu enggak apa-apa. Yang penting kamu bikin. Itu.
Kamu nanti kalau bapakmu kelihatan tertidur di kasur terus nggak usah Pak kalau pijeti, gitu aja. Udah. Kemudian nanti ngomong sholat kemudian ngomong. Saya tidak tahu dia jujur apa tidak tahu, tapi dia bilang saya, alhamdulillah Pak, saya sekarang disangoni terus. Masya Allah. Saya dilus-lus, disayang-sayang itu. Luluh ya Prof. Luluh, ya itu Allah lah yang meluluhkan. Kita kan sarana saja. Nah, itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, dulur. Sampai ketemu besok tanggal 24 gitu. Pelajaran. Iya, nanti itu Mas Hilmi tolong nanti itu orang-orang itu store 2 nama. 2 nama keluarga yang sudah meninggal nanti kita doakan satu-satu ya, satu ya. Saya tolong nanti kalau Sabtu besok saya diingatkan untuk memfotokopi rangkuman buku Sholawat Menyerap Nur Muhammad. Nanti disampaikan ya. Iya, saya berikan 1 lembar aja, 1 lembar kemudian saya pakai. Materinya Jadi saya kasihkan ke mereka nanti supaya kamu gampang dibaca aja tahu. Tadi sudah saya ceritakan. Ya, kemudian Allahumma sholli ala Muhammad. Terus kita merenung sejenak. Ya Allah, aku ini baca sholawat. Aku besok kalau melewati jembatan di atas neraka itu, aku membaca sholawat hari ini, tapi aku mohon besok tanganku digandeng supaya tidak kepreset. Itu kan? Ya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, saudaraku ini lagi punya ujian berat. Melalui sholawat Nabi ini, apa sih susahnya Allah? Tidak ada susah Allah untuk menghadirkan Nabimu, tampakkan wajah Nabimu kepadanya supaya dia lebih bersemangat. Ya gitu aja. Nah, ini lanjutan dari la ilaha illallah Mas ini. Kemarin kan itu zikir afirmatif kan la ilaha illallah. Ini sekarang ganti sholawatnya. Dilanjutkan dengan sholawat. Iya, kan kemarin buku saya yang ini loh. Ya, Yang ini Mas Isak nanti saya kasih Mas Isak, saya kasih 1 ya. Yang zikir tauhid afirmatif itu kan la ilaha illallah Mas. Nah, ini nanti yang berikutnya ini adalah Muhammad. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah, dasar ini. Ini sebetulnya sudah lama, saya hampir setahun Mas ini. Ini saya tidak mau menulis kalau belum saya jalankan dulu, saya belum merasakan. Saya itu sudah saya rasakan. Itu kemudian saya. Kenapa? Efek dampak-dampaknya seperti apa? Tidak perlu saya ceritakan. Terus merasakan sendiri ya Prof. Ya, tanpa diceritakan orang sudah tahu kalau sholawat itu punya power besar. Nah, nanti kalau saya ceritakan riak lagi. Kopi. Ya, Prof, ini di WA ada beberapa orang yang sudah mendaftar ini. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Kuotanya kan kita tidak banyak, Prof ya. Tidak banyak masa pandemi. Sama-sama begini. Jadi kemarin saya sudah kontak dengan ini bagian COVID ya. Diizinkan asalkan Sabtu besok harus disemprot dulu. Masya Allah. Ya. Jadi kita akan konsultasi ke bagian Satgas COVID. Ya. Terus diberitahu bahwa Sabtu besok harus disemprot dulu semuanya. Lalu jangan lupa membawa masker. Protokol ya. Ya. Harus wajib. Silakan, monggo yang Mas ada kuota sedikit. Silakan. Apa namanya bisa. Allahumma Prof, sholli ini ada ala pertanyaan Muhammad. ngeten. Ya. Siksa kubur itu kan apa namanya dihilangkan pada saat Allah. puasa begini. Bagaimana untuk umat Islam? Kalau itu kan untuk umat Islam, kalau non Muslim bagaimana? Tidak ada. Patennya Prof ya. Tidak ada. Orang mati dalam keadaan kafir itu memang sudah selesai, itu sudah tuntas, itu tidak ada hubungannya. Masya Allah. Nah, selama Islam itu masih koma hidup. Dalam kuburan itu masih koma. Tergantung yang hidup ini gimana.
Kalau sudah non muslim tuh ya sudah selesai, sudah. Enggak ada koma lagi, sudah titik. Titik gitu. Nah, inilah yang ya terserah Allah lah, Allah nanti seperti apa gitu ya. Tetapi kalau menurut aslinya ya sudah tidak ada lagi, tidak ada lagi harapan. Nah, ini kata-kata begini ini hati-hati gitu. Sebab banyak di antara pendengar ini yang bapak ibunya itu non muslim. Masya Allah. Tuh, itulah yang. Nah, bagaimana menghibur diri? Ya sudahlah, itu serahkan Allah saja. Terserah Engkau ya Allah. Yang jelas bahwa saya ini bisa sekolah ini ya, ngerti ini ya karena orang tuaku. Segitu aja. Masih birrul walidain Pak ya. Ya sudah, itu saja. Sebab ini masalah yang ganjel sekali. Saya sampai hari ini belum bisa memberi solusi yang saudara-saudara kami yang seperti ini. Dan itu hampir setiap waktu. Tuh, banyak, Pak, saya ini, ibu saya itu sampai meninggalnya itu ini, bapak saya itu, ya Allah, aku ngomong apa? Saya ngerti perasaannya dia. Saya bayangkan diri saya sendiri. Iya. Saya bayangkan diri saya sendiri. Nah, bisa saja karena kebaikannya itu tidak membebaskan, tapi meringankan. Oh, gitu ya. Mudah-mudahan. Ya. Amin, amin. Ada waktu 2 menit, Prof. Iya, ya doa lah, ya kita doa. Ini mohon maaf yang telepon masih banyak. Banyak. Ya, hanya berbagi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qsim lana min khasyatika ma takhulu bi bainana wa baina ma'asik. Ya Allah, tambahkan keimanan kepada kami yang bisa menjauhkan kami dari dosamu dan menguatkan kami untuk menaati perintahmu. Wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya. Berikan kami kemantapan iman sehingga apapun cobaan yang kau berikan menjadi ringan bagi kami. Ya Allah, jadikan seluruh apa saja makanan, minuman yang kami konsumsi selama Ramadan, khususnya makanan dan minuman atau uang untuk makan dan minuman orang-orang yang kami beri pada saat Ramadan ini, jadikan semuanya itu adalah obat untuk penyakit kami, obat untuk penyakit orang-orang yang berselawat kepada Nabi-Mu. Ya Allah, ya Allah, jadikan seluruh apa yang kami lakukan ini adalah kebaikan yang Engkau ridhoi, tidak Engkau hapus pahalanya karena niat kami yang salah. Berikan kami panjang umur, ya Allah, supaya kami tuntas melaksanakan tugas-tugas kami sebagai orang tua. Ya, menikahkan anak, ya menyekolahkan anak. Ya Allah, jangan wafatkan kami, supaya kami bisa puas mendoakan orang tua kami dan bersedekah atas nama orang tua kami. Bimbinglah kami menjadi orang yang baik. Ya Allah, dengan Ramadan bakarlah seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk kami, lalu tanamkan bibit-bibit kebiasaan baru yang lebih baik. Ya Allah, jadikan seluruh yang mendengarkan acara ini Engkau mudahkan tawaf di Ka'bah, Engkau mudahkan membaca sholawat di dekat makam Nabi di Madinah. Ya Allah, seluruh yang membaca sholawat selama Ramadan, menghatamkan Quran, ketika bangkit dari kubur, turunkanlah payung dari aras langit yang tertinggi supaya tidak merasakan kepanasan. Saat itu ya Allah, perlihatkan kami telaga surga Rasul-Mu dan izinkan kami untuk bisa menikmati telaga Al-Kautsar itu, serta kami berikan kepada orang tua kami, guru kami, atau orang-orang yang pernah perhatian kepada kami, supaya tidak haus selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Dengan nama Allah segala sesuatu terjadi atas kekuatan Allah.
Ya Allah, kami tidak bisa melakukan yang baik walaupun itu kecil tanpa kekuatan darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, la yasrifus su illallah. Amin. Kami tidak bisa ya Allah meninggalkan kebiasaan yang tidak Engkau ridhoi itu kecuali atas kekuatan darimu. Wahai Allah, inilah doa kami yang kami panjatkan dalam keadaan kami berpuasa, dan diamini pula oleh orang-orang yang lebih mulia dari yang membaca doa ini. Kabulkanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal